Seperti kita ketahui bahwa selama lebih dari 10 tahun, stunting masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia. Kita lihat di sini prevalensi stunting. Prevalensi stunting pada balita itu sebenarnya sudah mulai menurun di tahun 2018. Seperti kita lihat di sini, dari grafiknya, pertama adalah 36,7, menurun kemudian sampai di tahun 2018 itu sudah sampai 30,8%. Tapi ini masih cukup signifikan di atas dari batasnya yang WHO tentukan tentang adanya stunting, 20%. Kalau kita lihat di sini bahwa sebagian besar, hampir 50-60% orang tua itu melaporkan adanya masalah dari pemberian makan pada anak. Serta kejadian ini akan semakin meningkat dengan adanya gangguan neurologis pada anak tersebut. Kalau kita lihat di sini, 4 domain utama dalam gangguan makan pada anak itu terbagi atas kondisi faktor medis, kondisi faktor feeding skill, faktor nutrisi, dan faktor psikososial. Kita lihat di sini secara garis besar kalau faktor kondisi medis itu adanya gangguan struktur gastrointestinal, adanya gangguan dari kardiorespiratory, maupun adanya gangguan saraf. Kalau dari segi faktor nutrisi, itu kita perhatikan adanya bagaimana kualitasnya, kuantitas, maupun ragamnya makan dan minum yang diberikan. Sedangkan faktor feeding skill itu pengalaman makan yang berubah karena adanya suatu penyakit atau adanya keterlambatan perkembangan yang menyebabkan gangguan keterampilan makan. Sedangkan faktor psikososial itu faktor dalam pengasuhan, kemudian lingkungan, dan makan itu sendiri. Seperti kita lihat di sini, kita beritahu secara umum bahwa faktor kondisi medis ini yang seperti kita katakan tadi, adanya kemungkinan gangguan dari disfungsi saluran cerna, penyakit saluran nafas dan paru, penyakit jantung bawaan, dan gangguan neurologis. Seperti kita ketahui bahwa malnutrisi pada pediatric feeding disorder atau gangguan makan pada anak ini secara definisi adalah asupan zat gizinya tidak adekuat yang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga menyebabkan defisit kumulatif dari energi, protein, dan nutrisi mikro yang dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Di sini kita lihat bahwa malnutrisi itu mempengaruhi 25 hingga 50% anak dengan gangguan makan pada saat ini dan akan semakin meningkat bila ada penyakit kronis. Seperti kita lihat, dampak negatifnya itu terhadap kesehatan anak, itu bisa kita bagi dari dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek itu adalah fluttering growth atau pertumbuhan yang tidak sesuai seharusnya, kemudian dia juga akan rentan terhadap infeksi. Sedangkan jangka panjang itu akan mempengaruhi gangguan kognitif atau kepintaran dan perilakunya, gangguan cemas, dan gangguan pola makan. Nah, sekarang masalah manajemen masalah makan itu sendiri, kita mesti mengevaluasi, kita lihat dari orang tua, bagaimana juga tentang pertumbuhan, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Nahari, juga bagaimana tentang riwayat prenatal, kemudian saat kelahiran, juga adanya faktor risiko atau tidaknya. Kalau kita lihat di sini, adanya algoritma pendekatan diagnosis dan tata laksana masalah makan. Itu kita lihat, apabila dia gizi kurang, kita evaluasi, feeding rules-nya sudah benar atau tidak, itu kemudian feeding rules yang salah atau tidaknya. Kalau feeding rules-nya benar, kemungkinan disebabkan oleh small eater, atau makanan yang porsi kecil. Sedangkan kalau feeding rules-nya salah, itu menyebabkan dia tidak sesuai dengan kemampuannya untuk makan sehari-harinya. Untuk gizi baik, kita evaluasi juga, dia bisa disebabkan feeding rules salah maupun feeding rules benar. Kalau feeding rules yang salah, itu
sama, dia tidak sesuai dengan yang seharusnya, tapi ini tidak sesuainya menuju baik. Kalau feeding rules sudah benar, tapi dia kurang, itu dikarenakan adanya mispersepsi dari orang tua tentang pemberian makan. Kita harus mengevaluasi lebih ketat, atau kapan kita anggap ini suatu hal yang bahaya. Kita lihat dengan adanya red flags itu. Dan red flags yang di sini yang kita anggap berbahaya kalau misalnya memang dia ada kelainan struktural. Itu kita nilai adakah kelainan dari rongga hidung maupun mulut, kelainan laring atau kelainan esofagus. Atau masalah neurodevelopmental. Apakah anak ini ada palsi cerebral atau tidaknya. Kemudian masalah perilaku makan. Perilaku makan ini yang kita evaluasi, ada nggak dia muntah, atau kemungkinan diare berulang, dia keluhannya batuk yang lama, kemudian mungkin demam, atau sesak saat minum. Jadi hal-hal yang perlu kita evaluasi secara ketat bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, di sini kita evaluasi dari status gizi pada anak. Dari WAZ atau WAS itu adalah Weight for Age dengan penghitungan Z-score itu dari usia 0 sampai 5 tahun berdasarkan WHO 2006. Dan juga umur 5 sampai 18 tahun. Itu dasar yang penghitungan yang kita pakai adalah WAZ, LAZ, dan WHZ. Itu keterangannya adalah weight for age, Z-score, length for age, maupun weight for height. Sedangkan dengan menggunakan BMI, Body Mass Index itu usia 0 sampai 2 tahun dan 2 sampai 18 tahun. Bisa kita lakukan menentukan status gizi pada anak. Nah, klasifikasi masalah pemberian makan pada balita yang terbanyak itu bisa dari mispersepsi, inappropriate feeding practice, dan yang terbesar adalah small eater study, dan juga selective eaters. Di sini small eaters sampai kurang lebih berdasarkan penelitian sebesar 55,9%. Yang mana ini akan mempengaruhi dari aplikasi food rules dan penggunaan ONS. Nah, di sini akan kita beritahukan bahwa aturan pemberian makan untuk balita dan anak-anak. Ada tentang jadwal. Jadwal ini nanti akan beritahukan lebih detail berapa kali seharusnya anak-anak ini makan yang kualitas lengkap, 3 kali makanan utama, dan adanya makanan selingan. Kemudian lingkungan yang kita butuhkan juga harus menyenangkan. Sebaiknya memang tidak ada gangguan seperti mainan, TV, video game pada saat dia makan. Dan kemudian kita harapkan secara prosedural itu dengan sesuai usia mestinya ya, kita akan upayakan anak untuk makan sendiri. Nah, pada saat anak sudah tidak menunjukkan keinginan untuk makan, kita jangan paksakan, karena hal itu tidak akan memberikan solusi, malah membuat semuanya menjadi tidak nyaman. Di sini kita evaluasi bagaimana menghitung kebutuhan kalori pada anak. Kita sesuaikan dengan usia, dan berapa energi yang diperlukan disesuaikan dengan usia masing-masingnya. Seperti kita lihat di sini, 0 sampai 1 tahun itu membutuhkan kalori yang besar. Bisa dilihat di sini, ibu-ibu sekalian, itu 120 kilokalori per kilonya per hari. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh dari asupan makan, sehingga berpengaruh kepada pertumbuhan yang adekuat. Kita lihat berdasarkan umur-umur berikutnya, itu kebutuhan energi yang diperlukan tidak sebanyak 0 sampai 1 tahun. Ini yang saya katakan tadi, jadwal makan. Kita secara evaluasi, kita memberikannya makan itu per 2 jam. Di saat per 2 jam itu, kita harapkan untuk si anak itu sendiri supaya pada saat nanti dia main, silahkan dia main, tidak perlu kita pengaruhi untuk makan, sehingga dia merasa mandiri dengan makannya, dengan mainnya, tapi saat dia harus makan, nanti kita ingatkan atau kita ajak dia untuk makan. Sehingga win-win solution antara anak,
ingin bermain, tapi kita pun memberikan makan yang sesuai aturan yang berlaku. Nah, di sini adanya pemberian suplemen nutrisi oral, itu kalau kita mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak, bisa akibat penyakit atau yang lainnya, itu bisa kita memberikannya dalam bentuk oral nutrition supplement, di mana ini memperbaiki kondisi anak gagal tumbuh, gizi kurang, maupun gizi buruk. Yang mana kita harapkan suplementasi nutrisi oral ini sebagai tambahan makanan normal yang dapat berbentuk cair, bubuk, atau makanan penutup, atau bentuk bars, atau semuanya itu bisa diupayakan. Yang kita harapkan itu dapat memperbaiki dari masalah kekurangan gizi pada anak. Yang perlu kita evaluasi di sini, bahwa energi yang diberikan itu memang energinya cukup tinggi. Di sini terbukti dari bukti klinis bahwa pemberian suplemen nutrisi oral itu bisa mempengaruhi atau memperbaiki dari peningkatan tinggi badan maupun peningkatan berat badan kalau sudah kita berikan selama kurang lebih 3-6 bulan. Jadi pemberian suplemen nutrisi oral ini akan berdampak signifikan setelah kita lakukan evaluasi dengan ketat. Nah, di sini kita juga evaluasi prevalensi status stunted, underweight, dan wasting ini, dia bisa terjadi perbaikan. Di sini juga kita lihat bahwa dukungan imunitas dan pertumbuhannya itu signifikan dikarenakan kalori yang banyak yang kita berikan, sehingga memicu imunitas alamiahnya, sehingga dia anak lebih cepat untuk melakukan perbaikan. Rangkuman yang saya berikan di sini, bahwa masalah makan itu meningkatkan risiko perlambatan pertumbuhan pada anak kalau hal itu tidak kita perhatikan dengan benar. Dan seperti kita evaluasi, ternyata small eater memiliki proporsi besar dalam masalah makan pada anak. Dan kita evaluasi ternyata pemberian suplementasi nutrisi oral itu secara klinis terbukti memperbaiki status pertumbuhan pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuat para ibu-ibu sekalian lebih memperhatikan anak-anaknya. Nah, nanti kita bisa diskusikan apa yang bisa saya bantu. Saya akan bantu jawab di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.